dalam klausul civil contempt of court dengan criminal contempt of court. Kalau itu diberlakukan kepada kami, ngomonglah si Hotman Paris yang hanya berani di media sosial. Maka kami kasih nama kalau sekarang Hotman adalah pengacara medsos. Kemarin nggak pernah datang. Nah, apa itu? Dia bilang, ini ada pasal pengecualian 335. Sekarang saya buka. Bunyi pasal 335 KUHP tentang pemaksaan dengan kekerasan telah dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi nomor 01 tahun 2013 dalam frasa, yaitu frasa pada pasal perbuatan tidak menyenangkan. Kan begitu, Prof? Kalau itu sudah dihilangkan, kategori perbuatan tidak menyenangkan, mohon maaf, nanti kita buang angin alias kentut, dia tersinggung, masuk penjara orang. Padahal dia mencret gara-gara makan durian. Jadi persoalan. Jadi janganlah kita ini yang aneh-aneh. Jadi tambah ngeri orang nanti. Saya, kalau seorang Rasman kalian anggap menjadi musuh negara. Bayangkan kami hanya protes kepada ketua majelis, terus 2 anggota majelis. Terlalu baper Mahkamah Agung. Pak SBY ditulis kerbo di depan istana oleh Bang Egy Sujana. Nggak segaduh ini republik itu. Di Mahkamah Konstitusi 2014 terbang kursi, pecah meja oleh peserta. Nggak contempt of court, nggak lapor Dr. Hamzah Zulfa. Masa sudah kritik dari seorang Pak Mahfud MD, nggak pantas dipanggil yang mulia, kata beliau. Masa ke toilet yang mulia, izin ya, kami ke toilet, lapor juga. Ada di sini datanya. Maksud saya, kenapa sih kok kita baper? Seorang Rasman, siapalah Rasman? Kami hanya memprotes, kita jangan lari. Nah si Hotman ini bilang, pasal pengecualian, Rasman tahan. Hotman. Maksudnya apa ditahan? Iya, dia bilang bisa ditahan. Oke. Pasal pengecualian. Maka di sini saya bacakan ya. Di sini disebut perasa pada pasal perbuatan tidak menyenangkan dihapuskan alias dicabut. Sehingga pasal itu menjadi berbunyi, barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Enggak ada lagi di sini yang namanya perbuatan tidak menyenangkan. Nah, kecuali disebut di sini tadi, memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, dan apabila saudara melawan Hotman Paris. Kalau itu ada pasalnya, baru saya sujud kayak film India sama Hotman. Enggak ada pasal itu. Jadi Hotman, kau itu jangan jadi orang bodoh. Nah, kita nggak bicara karena Bang Hotmannya nggak ada di sini, nggak fair juga. Maksud saya, jangan undang dia. Jangan. Saya mau katakan bahwa, tapi saya ingin tanya. Saya hanya mau katakan begini, Bareskrim Mabes Polri sudah panggil kami. Iya. Oke, saya terima kasih. Ini contoh baik. Kita lihat, kan begitu Bang ya? Apakah masuk contempt of court atau pidana umum? 335 ini diatur di sini. Jelas sekali Bung Aiman. Bagaimana cara memasukkan 335? Kami tidak tahu kok yang dikejar, karena itu yang mengarah. Kan gitu Bang ya? Kalau 217 cuma 3 minggu. Oke, belum bicara. Tapi bukan, saya sebut dulu ini dah. Unsur-unsur yang termasuk dalam 335 KUHP setelah direvisi MK. Pertama, untuk dapat dijerat pasal 335 KUHP, maka perbuatan harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. 1, barang siapa. Oke, jelas ya. Siapa yang melakukan. Yang kedua, secara melawan hukum. Yang ketiga, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu. 4, memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Mana ada saya ancam? Kalau saya ancam, kalau Anda buka sidang, saya bunuh Anda, saya tekan Anda. Tidak ada. Oke? Saya hanya bilang, banyak juga hakim yang koruptor, itu diedit. Baru satu lagi Adinda. Biar jangan salah, Adinda juga pendalaman hukum ini. Seseorang itu dapat dikatakan, ya, seseorang itu dapat dikatakan melanggar pasal 335 sesuai dengan 4 poin di atas, maka harus dapat dibuktikan definisi kekerasan. Apa itu kekerasan? Yaitu menurut pendapat R. Susilo, ini rujukan kita di Fakultas Hukum ini, buku ini, menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah, dengan kekuatan yang besar,
Misalnya memukul dengan tangan, Si Hotman kan cuma saya sentuh, katanya disentuh bahu jasnya, katanya nggak sudi dia, nggak ada saya pukul situ. Yang kedua, dengan segala macam senjata, nggak ada kita bawa senjata. Yang ketiga, menendang, saya tendang dan lain sebagainya. Orang meja kok saya protes begini-begini, masa nggak boleh? Terus saya demi si Hotman, saya harus ditahan. Tahanlah, nggak apa-apa kalau itu memuaskan kalian. Yang terakhir, informasi yang beredar, Rasman ini masih ditangkap. Nanti hari Kamis kita tahan aja. Kalau itu memuaskan kalian, tahan saja. Anda siap untuk ditahan? Iya, mau bilang apa mereka yang punya republik ini? Saya sudah tahu kok, Adinda. Dulu Pak Jokowi mula-mula menjabat, saya ini orang politik ya. 2 periode anggota DPRD, saya dibilang ijazah palsu, saya tidak pernah dalam sejarah hidup saya, Bung Aiman, mulai saya madrasah ibtidaiyah sampai saya SD, sampai saya S1, S2, S3, tidak ranking 1. Saya nggak pernah kenal yang namanya juara 2, dari Allah itu. Cek sekarang di Madrasah Aliyah Negeri 2, Padang Sidimpuan, saya ranking 1 semester 1 sampai semester 6. Artinya saya belajar hukum dari guru-guru senior saya. Bukankah Bang Otto Hasibuan? Sekarang gini, membuat rancu Prof. Begitu ada Rakornas Pradi, turunlah Bang Yusril. Profesor Yusril Iza Mahendra ini satu alumni dengan saya, University Science Malaysia. Oke? Apa kata Bang Yusril? Pradi adalah state organ. Organ negara. Kan gitu Bang? Satu-satunya. Di luar itu bukan organisasi advokat. Selesai, ribut. Oh Bang Otto nggak adil, nggak fair. Pradi ada 3, kan begitu Bang? Tiba-tiba kemarin muncul Pak Subidasko, Wakil Ketua DPR RI, dia hadir di Kongres Advokat Indonesia di Bandung. Dia bilang yang sah adalah KAI yang sekarang. Kacau lagi sudah. Jadi 2 pejabat negara, cuma anehnya satu legislatif ngurusin eksekutif. Kita ini kan beda-beda. Legislatif, yudikatif, eksekutif. Nah kalau begitu merujuk pada itu Prof. 1, Menko. Menko bukan tanggung loh. Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Mengatakan bahwa Pradi state organ. Oke, enggak, bukan. Saya bukan bicara itu. Saya bicara tadi. Biar apa nih? Biar paham gitu. Tadi Anda menyatakan bahwa yudikatif nih, kita bicara Mahkamah Agung, kita bicara di lini Mahkamah Agung, bahwa itu melaporkan Anda, kayak melaporkan Anda itu adalah institusi. Yes. Apakah kalau itu institusi wajar? harus Menurut Anda itu nggak wajar? Harus lembaga. Kalau yang melaporkan Anda itu atas nama contempt of court, harus orangnya dong. Harus orangnya. Harus ketua. Dalam hal ini hakimnya. Ini ketua PN. Dalam hal ini ketua PN. Ketua PN. Bukan dari institusinya. Bagaimana? Bukan institusi. Institusi bukan pribadi. Ketua PN itu mewakili institusi dari kelembagaan peradilan. Bukan PT Pengadilan Tinggi yang di atasnya atau Mahkamah Agung. Atas perintah Mahkamah Agung. Atas perintah, tapi yang melaporkan bukan mereka. Laporan terkait dengan kekerasan dan lain sebagainya. Kalau itu adalah delik umum, delik biasa, pidana biasa, harusnya yang melapor siapa? Ketua majelis. Ini yang melapor adalah lembaga, diwakili oleh ketua PN. Kalau ketua PN berarti bicara contempt of court. Kalau contempt of court, mana undang-undang yang mengatur tentang contempt of court? Ke situ dulu dong. Jangan nanti lari kemana-mana cerita ini. Tiba-tiba masuk si Hotman, 335, bisa ditahan. Jadi tambah bingung lagi kita, makanya kita butuh pencerahan dari Prof. Marwarar. Kira-kira begitu. Oke, silakan Prof. Iya, jadi saya kira ini sudah bercampur masalah-masalah. Dengan pribadi, yang pribadi kita buang dulu lah. Apa yang menyangkut pribadi-pribadi. Tetapi kalau melaporkan contempt of court, tidak ada yang keliru ketua sebagai pimpinan yang bertanggung jawab kepada seluruh apa yang menjadi tanggung jawabnya di peradilan itu, termasuk ruang sidang yang dipimpin oleh majelis. Siapapun bisa melaporkan, apakah ketua PN-nya, apakah PT-nya, pengadilan tingginya? Ya, saya kira bisa, tetapi tentu dalam hal ini yang paling dekat adalah betul yang dikatakan Rasman boleh majelis, tetapi majelis juga harus
memohon izin kepada pimpinan untuk melaporkan itu. Oleh karena itu sebaiknya memang itu adalah tindakan yang diambil over oleh seorang pimpinan yang bertanggung jawab terhadap seluruh peristiwa. Jadi soal pelaporan tidak ada yang salah dengan tidak ada yang Agung. salah soal pasal yang tadi disebutkan 335 perbuatan tidak menyenangkan sudah dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Yang dihapus adalah tentang apa yang disebutkan frasa perbuatan tidak menyenangkan sebagai bagian dari untuk memaksa seseorang melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan itu karena dianggap itu adalah. Jadi apakah bisa pasal pengecualian kami ditahan dengan pasal 335? Itu bukan soal lain itu. Tetapi artinya bagi saya bahwa ketua pengadilan dan majelis wajib menjaga tertib dan kehormatan persidangan yang dibawa pimpinannya, dan dia bisa melakukan langkah-langkah yang dipandang perlu untuk menertibkan. Termasuk melaporkan ke Bareskrim. Termasuk memerintahkan siapa yang tidak boleh ada di persidangan itu. Saya kira ini adalah sesuatu yang wajar dilakukan di wilayah daripada peradilan. Jadi berbeda dengan apa yang tadi soal keanggotaan, pemecatan, kode etik dan lain sebagainya. Itu soal organisasi daripada Prof, saya mau tanya Prof. Sekarang kami itu dilaporkan sesuai dengan rilis Mahkamah Agung di sini Prof. Diminta untuk melaporkan dua advokat Razman dan Firdaus atas dasar contempt of court. Kan Pak Prof Marwara ini hakim MK, hakim pidana umum, terus mantan rektor UKI, teman baik saya. Saya mau tanya, kami dilaporkan ini masuk dalam klausul mana? Contempt of court kah? Sementara contempt of court pada waktu hari Senin kemarin kami datang ke Mahkamah Agung melaporkan, di situ saya masih marah-marah. Sekarang saya tenang-tenang Bang, kan gitu. Nah, saya ke DPR RI Bang. Di DPR RI Prof, lagi ada dengar pendapat Komisi 3 dengan KY. Di situ KY bicara, ada. Dia mengatakan, dapatkah kami berlakukan sekarang contempt of court? Ketua Komisi 3 menjawab, Habibur Rahman. Dia bilang belum berlaku. Dia baru berlaku Januari 2026. Benar gak Bang? Jadi ini kalau tidak ada dipaksakan. Terus apa namanya? Ya, jadi saya kira pengertian tindak pidana dengan dalam rumusan undang-undang agak berbeda dengan pengertian kelakuan yang harus dijaga. Jadi semua secara umum, semua perbuatan yang dianggap merendahkan peradilan itu namanya contempt of court. Tetapi yang masuk dalam kategori tindak pidana tentu tidak ada tindak pidana yang kalau belum ada undang-undang contempt of court terus mau diberlakukan gimana Bang? Artinya dia harus berdasarkan undang-undang kan. Tetapi dalam kategori sebagai perbuatan yang dianggap menghina peradilan karena tidak menjaga ketertiban itu tidak dianggap tidak selalu masuk dalam kategori pidana kan. Ya, tapi merendahkan itu hakim wajib untuk melindungi ketertiban dan martabat daripada sidang pengadilan. Itulah tugas daripada majelis hakim. Tanpa ada atau tidak undang-undang contempt of court itu. Tanpa ada atau tidak. Jadi tidak ada undang-undang contempt of court bisa diberlakukan. Ya dalam arti tadi. Tunggu dulu. Ini rilis Mahkamah Agung Bang. Bukan. Kalau yang dimaksud itu ya tentu tidak ada perbuatan pidana tanpa ada undang-undang yang menentukan. Itu dia. Tepuk tangan kalau begitu. Ya kan. Jadi tidak kalau ada memang perbuatan pasal 1 ayat 1 itu kan. Tidak ada perbuatan pidana. Kalau belum diatur. Tanpa ada undang-undang yang mengatur. Jelas. Itu pasal 1 ayat 1 semua orang tahu itu. Terima kasih Prof. Contempt. Saya salah Bang. Tidak usah dulu, duduk aja dulu. Bukan Bang, ini pencerahan. Ini kalau di sidang bisa ribut lagi nanti. Saya enggak. Adinda, saya udah dikasih obat penenang. Oke, baik.